dari teorinya Gary Chapman. Gary Chapman ini dia adalah seorang ahli komunikasi ya sebenarnya. Jadi memang pendekatannya dia adalah bagaimana kita bisa rasa diterima dan menerima kehadiran orang lain gitu ya dalam komunikasi kita. Nah, tapi komunikasi yang disampaikan oleh Gary Chapman kan memang bukan soal ngomong doang, tapi bagaimana kita menggunakan seluruh hal yang ada dalam diri kita untuk menyatakan kepada seseorang bahwa kita mengasihinya. Nah, dengan konsep bahwa setiap orang itu punya tangki kasih gitu ya, punya penampungan kasihnya, dan penampungan kasih ini bisa berbeda-beda. Ada orang yang memang dia bertumbuh dari kecil tuh merasa dikasihi, jadi hidupnya penuh dengan rasa percaya, dengan juga ketulusan gitu ya, dengan keberanian, dengan semangat. Tapi ada orang yang tangki kasihnya itu sedikit sehingga dia ketika ada apa yang dilakukan, ada orang lain yang melakukan sesuatu yang negatif, akhirnya jadi bocor abis gitu ya dan merasa dirinya kayak nggak berharga dan sebagainya. Nah, kita udah membahas ya dari yang Kak Ilona sama Kak David tentang perkataan yang membangun, juga tentang perbuatan atau melayani, lalu tentang waktu yang berkualitas. Nah, malam ini saya akan membahas mengenai bahasa kasih yang keempat dan yang kelima. Nah, waktu kemarin ini Kak David melakukan pembagian tuh siapa bahas apa gitu ya. Terus saya ingin aja tuh begitu setelah memperhatikan lagi saya dapat jatahnya apa, saya baru ngeh gitu yang dikasih sama Kak David itu dua hal, yaitu tentang physical touch, sentuhan, lalu yang kelima itu tentang hadiah. Nah, bagi saya sangat lucu karena dua bahasa kasih yang akan kita bahas malam ini, sentuhan dan hadiah, itu adalah bahasa kasih yang kalau di saya sama suami itu sangat berbeda tuh ya di situ gitu. Kan bahasa kasih ada 5 ya, jadi dari 5 itu kami punya ada bahasa kasih yang sama, lalu ada bahasa kasih yang berbeda banget. Nah, yang berbeda banget itu adalah ini gitu ya, physical touch dan tentang hadiah. Jadi kalau bahasa kasih yang physical touch ini adalah bicara tentang bagaimana sentuhan alat peraba dalam diri kita, kulit gitu ya. Nah, kan kalau kita ngomongin tentang sentuhan gitu ya, macam-macam bentuknya, dipeluk gitu ya. Teman-teman siapa yang senang dipeluk boleh kasih jempolnya. Ini saya ngelihatnya gimana kalau ngegedein. Oh, ini. Ya, kelihatan. Ya senang dipeluk. Wah. Atau usap di kepala gitu ya. Ih, Kevan, pinter kamu ya, rajin makan, disep-sep gitu ya. Atau misalnya nyebrang jalan, pegangan tangan gitu ya. Kalau orang yang bahasa kasih yang nggak suka dengan sentuhan, ngerasa apaan sih nih gitu ya. Saya kayak begitu tuh. Jadi dulu waktu ini kalau soal pacaran ya, kalau pacaran sama suami saya tuh jalan tuh digandeng, saya ngerasa apa sih kayak saya cewek lemah nggak berdaya nyebrang sampai pakai dipegang tangannya gitu. Saya juga bisa nyebrang sendiri gitu. Nah tapi suami saya tuh bahasa kasihnya tuh sentuhan gitu ya, bukan buat menganggap saya nggak bisa nyebrang, cuma ya pingin memberikan satu ekspresi bahwa dia peduli, dia perhatian gitu ya. Terus duduk tuh dekat-dekatan tuh orangnya, kalau yang bahasa kasihnya tuh duduk rapet-rapet, sender-sender. Nonton TV, kita pegang-pegang kakinya mama tidur gitu. Sama terus kalau main sama dede kita peluk-peluk gitu ya. Nah, itu ciri khas dari orang-orang yang bahasa kasihnya sentuhan. Nah, itu ada gambar binatang bebek dan anjing. Teman-teman tahu soal Barkley and Rudy ini? Barkley dan Rudy ini banyak loh videonya teman-teman, video dan gambarnya sih tentang
si Rudy-nya itu, si duck-nya itu, bebek, mereka tuh dari kecil si bebek itu dari ditetesin, mereka udah tinggal bareng gitu sama si pemiliknya. Nah, ternyata ada interaksi yang menarik di antara mereka. Mereka tuh saling merhatiin satu dengan yang lain. Nah, jadi teman-teman, kalau bicara tentang sentuhan, sentuhan itu adalah gaya bahasa bukan hanya manusia, tetapi gaya bahasa makhluk hidup, gitu ya. Nah, ini macan harimau gitu ya. Kok macannya? Harimau. Nah, teman-teman, kita tahu harimau itu kan binatang yang ganas ya, yang liar gitu, yang suka menerkam binatang-binatang lain, tapi harimau tuh dengan sesamanya juga ya sering manja-manjaan gitu ya. Kalau teman-teman suka lihat misalnya video-video binatang, kan binatang juga suka kadal-kadalan gitu ya, maksudnya bukan kadal ya, kadal sama kucing, lehernya apa saling manja-manjaan kayak gitu ya. Jadi itu sentuhan itu adalah bahasa makhluk hidup gitu ya. Jadi bukan hanya manusia yang membutuhkan, bahwa binatang aja yang tidak punya logika dan kesadaran seperti manusia ternyata mengerti bahasa sentuhan, physical touch itu gitu ya. Nah, ada beberapa hal teman-teman. Kalau bicara tentang orang yang sedang sedih, otomatis akan memperoleh sentuhan yang menguatkan, ya nggak? Kalau misalnya nih, ngelayat, ada yang meninggal. Serem amat ya contohnya ya. Tapi katakanlah itu, saya matiin share screen-nya ya, biar saya bisa lihat wajah teman-teman. Matiinnya gimana ya? Tunggu. Oke, nah ya teman-teman, kalau misalnya melayat gitu kan, pernah nggak melayat teman-teman? Nah kalau melayat itu kan pernah kan ya, kalau melayat itu kan kayaknya secara otomatis saja kalau misalnya kita ngelayat nih ke tempat orang lain yang meninggal gitu, kayak begitu ngelihat orang yang keluarga yang meninggal itu, misalnya teman dekat kita gitu ya, atau siapa yang seseorang di keluarga kita yang kita kenal banget, kita punya gestur tuh kecenderungannya untuk kayak meluk gitu ya, meluk, atau kalau enggak pegang tangannya erat-erat gitu ya, atau ya misalnya tos atau apa ya, salam bahu gitu ya, tetapi sesuatu yang kayak hey bro, gue tuh ada di sini buat lu gitu ya. Nah, physical touch ini menjadi satu kebutuhan yang mendasar dan ekspresi dasar gitu ya buat makhluk hidup jadinya gitu ya, bahwa kita memang manusia tuh secara otomatisnya membutuhkan sentuhan itu gitu. Nah, tapi memang bagi beberapa orang yang bahasa kasihnya sangat kuat di sentuhan, ini menjadi satu kebutuhan yang mendasar untuk membuat dia merasa disayang gitu. Nah, pesan kasihnya buat sentuhan ini adalah aku ada buat kamu, menjaga kamu gitu ya. Jadi itu pesan dari bahasa kasih, bahwa kalau kita misalnya punya temen yang lagi patah hati gitu ya, terus kita tepuk-tepuk bahunya gitu ya, nggak ngomong apa-apa, cuma tepuk bahunya, dan teman kita bahasa kasihnya adalah sentuhan, dia langsung merasa oke, dunia ini masih luas gitu ya, gue fine, gue nggak apa-apa gitu ya. Kayak begitu. Jadi merasa bahwa sentuhan seseorang itu menjadi satu kekuatan. Nah, kita bisa pikirin nih, kalau misalnya kita nih sama keluarga kita gitu ya, coba kita kenali bahasa kasih kita sendiri. Kita nih tipe orang yang butuh banget sama sentuhan atau enggak gitu. Juga dengan keluarga kita tuh tipenya kayak apa gitu ya. Jika memang kita di keluarga bahasa kasihnya sama, sentuhan, maka ya ini akan otomatis bisa dilakukan. Tapi persoalannya kan kalau beda. Nah, ada nggak teman-teman yang merasa kayaknya nyokap atau bokap gue tuh bahasa kasihnya tuh sentuhan, pengen dipeluk, itu suka ngusap-ngusap pala, apalah gitu ya. Di mobil kalau itu peluk-peluk, deh apa deh gitu ya, gitu-gitu. Atau misal masuk ke kamar kita cuma buat nyium kita gitu. Ada nggak yang orang tuanya kayak begitu tuh teman-teman? Nggak ada? Ada. Ada. Oh, Diki. Ada. Ada.
Nah, tipe orang tua gitu. Nah, masalahnya tipenya kalian kayak begitu juga apa enggak tuh? Enggak. Gaby? Ya. Enggak. Kan persoalan yang mengenal bahasa kasih ini adalah tentang kita berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini mengkomunikasikan kasih kan. Jadi kalau kita memang kita ngomong sama orang kita ngomong sama orang Australia gitu, kita ngotot pakai bahasa Indonesia, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia ngertinya bahasa Inggris, maka kita nggak akan nyambung gitu kan. Nah, kita mesti belajar bahasa Inggris itu. Nah, begitu juga kalau kita nggak punya nih bahasa kasih itu, kita mesti belajar sih. Ketika kita ternyata memiliki keluarga yang bahasa kasihnya itu. Karena dengan belajar bahasa kasih itu mencoba untuk merelakan diri kita dipeluk, diri kita dipuk-puk gitu ya kepalanya. Walaupun kita merasa udah gede, Mi, apaan sih? Ke gereja digandeng-gandeng jalan, Mami, Papi gitu ya. Atau pas jalan di mall si Papi peluk-peluk gitu ya. Alah, dilihat orang malu kan gitu-gitu ya. Nah, namun gitu ini bukan sekedar kita merasa dikasihi, tetapi bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita mengasihi orang-orang lain dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dan mereka merasa dikasihi, maka kita sendiri akan menabur hasilnya, yaitu mereka akan balik mengasihi kita, gitu ya. Jadi daripada berusaha berontak untuk menghindar pelukan-pelukan mereka, lebih baik kita belajar bahasa itu. Dia bilang dari zaman pacaran sama suami saya itu beda banget soal hal ini begitu ya. Suami saya itu dibesarkan dari keluarga Manado yang seneng banget peluk-peluk gitu. Seluruh anggota keluarganya dari opa, oma, om, tante, ponakan semua cucu, pokoknya kalau ketemu tuh peluk-peluk gitu ya. Saya itu enggak, saya itu tipe orang yang dididik dulu sama engkong saya, kalau orang tua lagi ngomong, cucu nggak boleh ikut di belakang gitu ya. Kalau misalnya ulang tahun atau tahun baru atau apa, cuma soja-soja aja gitu kan, nggak ada sentuhan fisik gitu kan, jaga jarak sama keluarga gitu, orang tua. Papa saya nyium saya, nggak pernah gitu ya. Ketika saya udah mau wisuda aja tuh, saya kemudian sama papa mulai tuh punya bahasa-bahasa itu gara-gara saya ketularan teman-teman di kampus STT kan, banyak teman-teman yang dari beragam latar belakang ya, dan kadang-kadang kan mereka juga ada yang suka peluk dan sebagainya, salaman gitu-gitu ya. Jadi, pernah tuh satu kali itu saya sempat cemburu sama suami saya waktu pacaran gara-gara kami pergi ke mall dan lagi jalan nih berdua di mall, tiba-tiba tuh ada satu orang cewek begitu ya, lari di mall gitu ya, manggil-manggil nama pacar saya kan waktu itu masih pacaran. Manggil nama Kak Clay, Kak Clay gitu ya, dengan manja-manja, terus langsung lari, langsung plok gitu ya di mall, dipeluk sama seorang cewek gitu ya, terus Kak Clay ikut peluk, itu siapa gitu. Terus udah kayak apaan sih ini apa gitu, ternyata terus udah pas mereka udah heboh itu udah ngomong segala macam gitu baru bilang ini sepupu gue gitu, sepupu gitu ya. Saya mikir kayaknya nggak bakalan deh gue ketemu sama sepupu gue di mall yang cowok terus peluk-pelukan gitu, itu nggak mungkin. Tapi itu bahasa kasih keluarganya Kakak gitu, sekeluarga. Terus itu kan ada satu om gitu kan, omnya rada brewokan, udah om gitu kan, udah bapak-bapak tua gitu, begitu ketemu kan dikenalin ini pacarnya Clay, wah langsung tarik tangan saya, langsung ini tarik, dia pegang tangan terus ditarik, badan saya ditarik terus langsung dipeluk gitu, terus ya ampun saya mikir saya dicium sama om dipeluk sama om gitu, kayak gitu. Tapi itu bahasa aneh, sesuatu yang sungkan gitu ya. Dan saya kemudian belajar bahasa itu karena ya memang keluarganya Kak Kle begitu. Dan Kak Kle juga belajar bahwa di keluarga saya bahasa kasihnya bukan peluk-peluk. Pernah satu kali Kak Kle datang ke rumah, pertama tuh ketemu
mama papa, terus ada emak saya gitu kan. Pas mau pulang, kakak peluk tuh emak saya. Itu tabu itu ya pokoknya tabu lah kalau di keluarga saya gitu, maksudnya orang tua emak-emak dipeluk gitu ya sama anak muda yang baru pacar gitu-gitu. Nah akhirnya kakaknya juga belajar kalau ke keluarga saya nggak usah peluk, nggak usah cium pipi mama saya, nggak usah cium pipi papa saya gitu ya. Tapi saya belajar kalau ke keluarganya kakaknya saya mesti peluk, cium tuh om-om dan tante-tante, papa mamanya, omnya, semua gitu. Nah ini adalah cara ketika kita belajar bahasa kasih seseorang gitu ya yang ada di dalam menemukan sebuah titik temu gitu ya. Kita akan merasa dikasihi dan kita akan merasa mengasihi juga. Dan tentu kita ada waktu dan tempatnya ya untuk mengekspresikan bahasa kasih ini. Jika misalnya bahasa kasih orang tua kita adalah sentuhan, terus jalan di mall sama kita nih masih peluk-peluk, masih pegang-pegang kepala gitu ya, jalan kayak gitu dan kita nggak suka, kita bisa bilang baik-baik gitu ya ke papa mama kita, tangan juga malu, pegang kelingkingnya aja gitu ya, jadi pegangan gitu ya, gitu atau pokoknya berdekatan aja gitu ya. Tapi bahwa kita mesti belajar dan jangan serta-merta menolak itu gitu ya. Kita perlu komunikasikan, kita perlu bilang, aku nggak suka Mi kalau mami di gereja tuh usap-usap kepala aku kayak aku anak TK gitu ya. Tapi kalau mami itu kita tos aja deh Mi gitu ya atau apa gitu. Tapi bahwa ada kebutuhan ekspresi dari keluarga kita. Saya share screen lagi ya teman-teman. Ya kalau bicara kemudian tentang uh, kalau Tuhan Yesus punya nggak sih bahasa kasih ini gitu ya? Nah, dalam Markus 10 ayat 16 kita bilang, lalu ia memeluk anak tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dalam ekspresi kasihnya, dan ayat ini bilang bahwa Tuhan Yesus itu memeluk anak-anak gitu ya. Jadi bahwa Tuhan Yesus juga mengetahui dan merasakan dan mengekspresikan sebuah sentuhan itu menjadi hal yang penting gitu. Tuhan Yesus bisa hanya menyapa anak-anak gitu ya, hanya melambaikan tangan atau mengizinkan anak-anak duduk di sekitar dia, begitu. Tapi enggak, kita bilang bahwa Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu gitu ya, merangkul. Ada sebuah bahasa kasih. Nah, itu tentang sentuhan. Lalu bahasa kasih yang kelima, yang terakhir adalah soal pemberian hadiah. Nah, jika tadi ya, kalau misalnya bahasa kasih sentuhan itu sangat kuat sekali di suami saya, begitu saya sangat lemah banget di hal itu dulu gitu ya. Nah, ini juga yang sangat kuat di saya dan sangat lemah di suami saya, itu soal pemberian hadiah. Nah, kalau bicara tentang hadiah, teman-teman, siapa yang seneng waktu Natal dapat kado? Masih ada nggak sih kalau yang Natal dapat kado boleh lambai-lambai tangannya, teman-teman? Ada yang masih, oh Agnes Natal. Weh, Kok David juga masih beliin kado ya kalau Natal. Ya kan seneng kan? Kalau dia, Kak Kesia juga gitu ya. Kalau Natal itu ada kado gitu, apalagi kadonya di bawah ada kado gitu ya, happy gitu ya. Nah, teman-teman kalau yang bahasa kasihnya hadiah itu bentuknya macam-macam, oleh-oleh. Nah, siapa nih misalnya yang kalau punya kebiasaan, ada temen misalnya mau pergi liburan gitu ke Singapura, jangan lupa oleh-olehnya ya. Siapa tuh yang suka kayak gitu, ada nggak? Atau misalnya siapa keluarga kita mau ke Jogja atau mau kemana gitu, terus kalau misal siapa pergi, jangan lupa oleh-oleh ya, gitu ya. Nah, kalau kita sering tuh ngomong kayak begitu, teman-teman, atau keluarga kita, mami, papi, atau kakak kita, adik, dedek kita sering ngomong kayak gitu, kita mau pergi ke mall, terus dedek kita bilang, C, oleh-oleh ya, C.
cuma ke mall gitu. Ngapain oleh-oleh gitu, cuma ke mall gitu. Uh, tapi ya itu jangan-jangan memang adalah bahasa kasihnya hadiah gitu ya. Coba misal kita pikir, ada nggak orang nikahan yang nggak pernah ada souvenir? Pernah nggak teman-teman datang ke nikahan, keluarga, teman, tetangga, saudara, kalau teman mah belum ya, teman sekolah mah belum ya. Eh, siapa gitu ya saudara sepupu nikahan, pokoknya kita datang ke acara nikahan orang, tapi nggak ada souvenir. Pernah nggak teman-teman? Nggak pernah. Nikahan tanpa souvenir orang bisa. Kenapa? Karena souvenir pernikahan itu kadang-kadang nggak kepake kan. Maksudnya juga ya emang sifatnya kenang-kenangan, tapi kan numpuk gitu ya. Ada orang yang sering ngumpulin seneng, tapi ya banyak nggak kepake sih. Dan ada zaman, ada serinya kan, ada zamannya dompet gunting kuku gitu ya. Jadi kadang tuh jadi numpuk di rumah. Tapi ya begitu kan, nggak pernah ada wedding yang tanpa souvenir. Seventeen temen ya, Seventeen temen kita datang, kita bawa kado gini. Walaupun nggak dibilang gitu kan ya, nggak dibilang mesti bawa kado, ntar gua mesti Seventeen nih, lu dateng ya gitu kan, nggak dibilang lu harus bawa kado gitu. Tapi udah otomatis kalau orang ulang tahun kita kasih kado gitu ya. Nah, orang yang bahasa kasihnya hadiah itu menjadi hal yang penting tuh ya. Dan seneng tuh ya menyiapin peritilan gitu ya. Saya seneng aja gitu nyiapin, ngebungkus gitu ya, dikirimin gitu ya. Karena bahasa kasih saya di situ gitu ya. Uh, terus kado dadakan gitu ya. Ini adalah ciri khas yang orang bahasa kasihnya hadiah. Atau misalnya uh, mau rapat nih di gereja, ceritanya nggak ada pandemi gitu ya. Mau rapat nih di gereja, tapi sebelum rapat kita mampir dulu beli boba gitu ya. Terus kita ingat, oh iya, masih ada nih, terus ditelepon gitu, Nes mau boba nggak sekalian dibawain ke gereja gitu ya. Nah kalau Agnes bahasa kasihnya hadiah gitu, oh mau gitu ya. Bukan karena haus atau apa, tapi karena pengen tidak bawa. Tapi kalau orang yang bahasa kasihnya itu agak udah malam mau diet gitu ya, atau kenyang apa gitu ya, kayak gitu gitu. Jadi dibawain, dititipin sesuatu yang mungkin cuma sederhana dan kecil gitu. Hadiah ini yaitu tadi bahwa secara tradisinya manusia itu mengenal bahasa kasih hadiah, bahwa kado itu sebagai tanda kasih sayang. Saya perhatiin ya teman-teman, kalau ini soal melayat lagi ya, kalau melayat sekarang tuh kan kalau habis kita ngasih PayPal tuh ya, uang duka tuh di kotak, terus kan biasanya sekarang tuh dikasih itu tuh ya, kartu ucapan terima kasih ada permennya. Itu maksudku, orang kedukaan aja masih sempet, bahasa universal banget teman-teman. Dan orang yang bahasa kasihnya di sini akan sangat paham. Nah, lalu bicaranya apa sih yang menjadi intinya gitu ya, yang mau disampaikan? Bahasa kasih hadiah ini, pesan kasihnya yang mau disampaikan adalah saya memikirkan kamu gitu. Ketika saya membeli atau saya menyiapkannya, jadi I'm thinking about you, yeah. Gue mikirin lu nih gitu ya. Gue mau rapat, makan cilok gitu ya. Jadi gue mampir dulu ke tempat cilok gitu ya. Berapa sih cilok? Cuma berapa ribu, tapi happy banget gitu ya. Nah itu bahasa pesan kasih yang mau disampaikan. Nah ketika kita bicara tentang keluarga kita juga, yang bahasa kasihnya adalah hadiah, teman-teman, berikan hadiah ke mama, papa, kakak, adik kita saat mereka ulang tahun misalnya. Atau bahkan saat nggak ada apa-apa. Surprise-surprise hadiah kayak begitu gitu ya, yang nggak keduga gitu. Apalagi kalau misalnya yang keduga gitu ya, ulang tahun dan sebagainya. Nah,
Lalu yang menjadi penting tuh bentuk dan harganya bukan inti, melainkan ketulusan dan ingatan gitu ya. Jadi nggak usah harus ngasih uang 1 miliar gitu ya, atau nggak usah ngasih kitchen set terbaru buat mami kita untuk membuat mami kita merasa, ngasih sepeda mahal buat kakak kita demi untuk bikin dia tahu bahwa kita sayang. Enggak gitu ya. Orang yang bahasa kasih hadiah tuh bisa hal-hal yang kecil dan sederhana yang bahkan bisa kita buat gitu. Karena yang menjadi penting saat bahasa kasih ini disampaikan adalah gue mikirin lu gitu ya, gue inget sama lu gitu ya. Nah coba inget-inget deh, kalian punya orang tua yang bahasa kasihnya ini hadiah apa enggak? Cirinya tadi misalnya kalau wajib wajib bawa oleh-oleh gitu ya. Kalau mereka nggak bawa oleh-oleh, mereka merasa bersalah, merasa berdosa. Aduh, gue nggak bawa oleh. Aduh, mami lupa, aduh mami lupa gitu ya. Ada orang yang pergi pulang yang nggak mikir penting untuk ngasih sesuatu sama orang lain gitu ya. Nah kayak gitu. Terus suka kadang ngasih sesuatu uh, yang apa nggak juga gitu, misal tiba-tiba dari pasar, mami beli ini nih cakwe nih gitu ya. Mungkin bahasa kasihnya orang tua kita adalah hadiah gitu ya, senang dengan gift thanks. Nah, lalu kalau bicara tentang Tuhan Yesus gitu ya, di dalam Alkitab Matius 7 ayat 11, Alkitab bilang, ya, saya bacain, Matius 7, ayatnya yang ke-11. Kita bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan tentang Bapa kita yang tahu memberi pemberian yang baik. Bahasa Yunani-nya itu katanya pakainya doma, itu hadiah memang gitu, kado gitu ya. Pemberian dalam arti gift gitu ya. Nah, jadi jika kita manusia ini yang jahat tahu ngasih sesuatu yang baik kepada orang lain, maka Bapa di sorga juga akan memberi yang terbaik. Nah, lalu apa nih pemberian terbaik yang dilakukan diri? Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Bukankah itu bahasa kasih yang sangat kuat sekali? Dia tidak memberikan sesuatu yang bisa hilang maknanya gitu ya. Tapi Tuhan itu memberikan dirinya sendiri untuk kita gitu ya. Nah, ini sedikit pesan aja teman-teman ya. Suatu hari teman-teman akan bisa cari uang sendiri, lalu punya penghasilan gitu ya. Maka kalau punya, kita belajar untuk mengungkapkan pemberian kita pada orang tua kita melalui gaji kita gitu ya. Nah, saya bukan bicara soal jumlahnya atau ini balas jasa. Dan apapun orang tua kalau dikasih akan bilang, aduh Kevan gak usah, uang kamu tabung aja buat nikah nanti Kevan gitu ya, misalnya gitu ya. Aduh Lisbeth gak usah, uangnya buat kamu aja Lisbeth, buat amin gitu Lisbeth. Nah tapi kalau misalnya kita udah punya penghasilan suatu hari teman-teman, menjadi hal yang penting bagi kita menyisihkan pemberian buat orang tua kita, ngasih kado, ngasih apa, mungkin hal yang kadang sederhana, beliin bakmi gitu ya, buat orang tua kita, tapi membeli sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang tua kita, tanda bahwa kita sayang sama mereka, dan itu buat melatih diri kita. Nah, jadi yang menjadi inti dari bahasa kasih hadiah adalah soal gue mikirin elu, bukan soal bentuknya, bukan soal mahalnya dan sebagainya gitu ya, tapi soal bagaimana kita memberikan ya. Nah kalau lihat di gambar ini teman-teman, kan yang di sebelah kanan bawah itu sebuah kartu ya. Nah, misalnya hari ibu atau hari ayah gitu, hari bapak, kita kasih kartu, bikin kartu yang kecil, kartu yang mungkin sederhana bikinan kita sendiri.
terus kita kasihin gitu ya, pagi-pagi kita taruh di meja kerjanya atau kita taruh di mobil, lalu kemudian orang tua kita bisa ngelihat itu gitu ya. Nah, atau misalnya yang sederhana, kita misal lagi main ke rumah teman kita, kita lihat bunganya bagus banget gitu ya, lagi mekar, terus kita boleh metik gitu ya, kita petik terus kita kasih ke. Nah, jika bahasa kasihnya adalah hadiah, maka tentu itu akan menjadi sebuah ekspresi yang kuat, tanda bahwa Mi, aku mikirin Mami loh, walaupun aku cuma main ke rumah temen kayak gitu. Nah, kalau yang sentuhan tadi bahasa kasihnya, aku di sini, aku menemani kamu. Nah, itu teman-teman yang menjadi dua bahasa kasih. Ini saya mau matiin share screen-nya. Udah mati ya share? Itu yang jadi bahasa kasih. Nah, yang menjadi penting dalam semua bahasa kasih, 5 bahasa kasih itu teman-teman, waktu yang berkualitas, perkataan, melayani, sentuhan, lalu hadiah gitu. Bagaimana kita bisa membuat keluarga kita, someday pasangan kita merasa diri mereka dicintai dengan cara yang tepat. Dulu ada satu orang teman saya yang seneng bikin quote-quote gitulah, gitu ya, puitis-puitisan. Lalu satu kali dia pernah bikin, terus dia pajang di mading kelas gitu ya. Quote-nya dia bilang, seringkali persoalannya adalah bukannya kita tidak mencintai seseorang, tapi kita nggak tahu caranya. Kita mencintai, kita sayang, tapi kita nggak tahu caranya. Kita nggak tahu cara menyampaikan hal itu. Nah, bahasa kasih ini menolong kita untuk melihat cara yang mana nih keluarga kita punya. Dan semua orang di dalam keluarga bisa beda-beda. Anak kembar pun, dalam penelitiannya Gary Chapman, anak kembar pun gitu ya bisa memiliki bahasa kasih yang berbeda. Karena apa? Personalitinya berbeda, kepribadiannya berbeda, kesadarannya mereka berbeda gitu ya. Walaupun gennya ya jadi mirip karena banyak, karena kembar gitu ya. Tapi ada kebutuhan yang berbeda yang dimiliki. Nah, apalagi kita dalam keluarga, orang tua kita bisa berbeda-beda. Kalau bahasa kasihnya sama, gampang banget. Semuanya seneng quality time gitu ya. Seneng tuh kalau stay at home, nggak bisa kerja di luar, nggak bisa ke sekolah gitu, stay at home, seneng tuh ya di rumah sama-sama ngapain gitu ya, yang ngabisin waktu gitu ya, gampang. Nah, persoalannya kan memang ketika kemudian bahasa kasih itu berbeda. Bahasa kasih kita, mengenali bahasa kasih orang tua kita, lalu kemudian kita berkomunikasi dengan cara yang lebih baik. Ya, di dalam parenting beberapa minggu yang lalu juga beberapa kali ada sesi-sesi tentang ini buat orang tua ya. Saya nggak tahu nih orang tua teman-teman ikutan enggak ya di situ ya Pak David ya. Nah, tapi buat sesi buat orang tua supaya orang tua juga belajar mengenali bahasa kasih. Nah, itu sih dari saya. Saya balikin ke Kevin atau ke David. Kalau ini tadi kan bilang yang ada quote itu kan, bahwa kadang orang tidak bukannya tidak mengasihi, tapi tidak tahu cara menyampaikan gitu kan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita berkeluarga, orang tua kita itu gitu kan ya, mengasihi tapi nggak tahu gitu caranya bagaimana menyampaikan cinta mereka itu kepada anak-anak mereka gitu, sehingga kalau kita tidak kok mama nggak ngerti aku sih gitu, jangan beranggapan bahwa oh aku dibenci atau aku nggak disukai atau aku nggak diinginkan gitu, enggak gitu kan. Mungkin mereka susah untuk tahu ataupun menyampaikan, meskipun tahu pun misalnya oh harus menyatakan oh aku sayang sama kamu gitu. Kadang banyak orang tua yang susah untuk ngomong itu kepada anaknya sendiri gitu. Rasanya seumur-umur aku mama papa nggak pernah ngomong
Tit, aku sayang sama kamu, nggak pernah tuh gitu. Itu tipikal orang Chinese gitu begini ya gitu ya. Allah sudah tahu pokoknya gitu kan. Tapi padahal itu mungkin kita butuh gitu di momen-momen tertentu satu statement yang singkat gitu kan ya, itu butuh gitu. Atau tepukan pundak aja, ya di pundak gitu kan ya, menyiratkan bahwa mereka ada dan mendukung, itu pun kadang-kadang nggak ini gitu loh. Dan mungkin mereka ingin gitu loh, iya aku juga sedih gitu loh. Cuma mau apa? Masuk tepuk-tepuk ngapain sih ditepuk-tepuk gitu kan? Kadang-kadang apalagi orang tua yang apa ya, kan mereka juga nggak ada sekolahnya gitu kan. Saya pun juga ini mencoba-coba sama anak-anak gitu kan, sama Viovina belajar begitu kan. Nah tapi banyak dari orang tua juga ya mereka mengasihi berdasarkan apa yang mereka terima dari orang tua mereka juga gitu, seperti itu. Jadi jangan cepat kita, kalau orang tua kita belum menemukan bahasa cinta kita dengan pas, itu berarti mereka nggak mencintai kita, enggak gitu. Dan itu juga ditemukan pada waktu kita parenting itu gitu kan, bahwa mereka oh iya ya gitu, dan mereka mau belajar nih. Nah bersyukurlah teman-teman yang orang tuanya ikut, ada beberapa yang ikut gitu kan ya. Bersyukur mereka jadi lebih terbuka gitu kan. Oh berarti aku harus cari tuh gitu. Nah yang belum ini, yang kadang-kadang ya syukur-syukur kalau mereka tahu gitu kan, tapi kalau enggak ya mungkin kita dulu yang boleh menyatakan, mencari dulu oh bahasa cintanya orang tuaku apa, dan mencoba untuk memberikannya gitu. Itu aja sih aku yang menambahkan. Oke. Nah, di sini kita Doa syafaat. doa syafaat. Bapak Robert bisa berdoa syafaat Bapak Robert buat kita, Pak. Kenapa? Nah, tiba-tiba nama saya disebut. Minggu depan saya deh, Pak. Iya, apa doa syafaatnya? Apa kok? Oh, belum di itu ya sama sama Ardo ya, Bentar. Bebas, freestyle doa syafaatnya. Ini aku hapus dulu yang nggak penting. Untuk pengurus, untuk sudah. original Peter, untuk Bapak sendiri. Aku share screen. Nah itu ya. Kelihatan nggak, Ben? Ini. Ya, ibadahnya ibadah gabungan ya. Oke. Chris lagi menyelesaikan skripsinya. Oke, yuk teman-teman. Langsung mulai doa kok? Ya, langsung. Oke, yuk, teman-teman, mari kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami masih dapat bersekutu bersama-sama pada malam ini ya Tuhan di Persekutuan Remaja. Ya Tuhan, pada hari ini, pada malam ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi dan memulai normal ini. Kau tahu segalanya tidak mudah, Engkau tahu berapa banyak orang yang sedang berusaha untuk mengembalikan kehidupannya secara ekonomi, secara finansial, ya Tuhan. Kau tahu perlindungan mereka, dan Engkau sendiri yang akan memimpin dan membukakan jalan buat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat negara kami, mulai dari Presiden, Menteri, hingga RT RW ya Tuhan. Bantulah mereka dalam mengambil keputusan agar keputusan yang terbaik yang daripada mula yang dapat menyelesaikan permasalahan di bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun agar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi sinar lilin penerang bagi masyarakat sekitar ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja yang
gereja-gereja yang akan buka lagi ibadah onsite-nya ya Tuhan. Kau sendiri yang memberkati mereka, dan Kau juga yang akan memberikan jalan bagi gereja-gereja yang sedang dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk ibadah gabungan pada hari Minggu nanti ya Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang memimpin jalannya ibadah tersebut, agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman yang kami kenal maupun orang-orang yang tidak kenal yang sedang dalam sakitnya. Kau sendiri yang akan menyembuhkannya Tuhan. Kau juga akan memimpin teman kami Chris dalam penyelesaian skripsinya, agar dapat menyelesaikannya tepat waktu, agar dapat menyelesaikannya dengan baik dan lulus dengan nilai yang baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang latihan dan untuk persekutuan gabungan besok ya Tuhan, agar segalanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulannya, yang mereka tidak bisa menceritakan kepada kami, kiranya Kau sendiri yang akan memimpin mereka dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Dan mereka dapat menemukan jawaban di dalam nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk hidup dalam pelayanan Cinovita, agar hidup dan pelayanan Cinovita dapat menjadi berkat bagi sesama ya. Kami juga berdoa untuk bukan hanya untuk Cinovita, tapi untuk para pendeta dan TPG gereja kami, dari Pak Roni, Stira, Ibu Since, Cigebi, Kak Kesha, Kak David, Pak Stefan Sulaiman, Bu Suatami, semuanya kami doakan yang dalam tangan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Ya, memimpin hidup mereka dan Kau yang melindungi mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil. Hanya kepada-Mu saja kami serahkan syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Kak Robert. Yoi. Ya. Dan, Kasih Oke. jempol sama Kak Novita. Kak Novita sudah ada aja ya. kita hilang. Udah ini pindah ke ini Belum, masuk dia mati. join lagi. Oh ini ada. Kasih Oke. jempolnya nanti ya. Iya, yang merasa Kasih terberkati, jempol. yang merasa terinspirasi, yang Iya. merasa ter. Oke. Ya, kasih jempolnya buat Kak Novita. Kasih Thank you jempol. Kak Novita. Thank you, Kak Cinovita. Thank you, Ci. Ya, Dia masih tunggulah nanti seorang Gojek akan ada di depan pintu rumahmu. Yeah, one day. One day. Or 1 year. Oke. Thank you, Cinovita. Thank you Yeah, semua. good job. Thank you teman-teman yang sudah join. Iya. Tadi wifi aku mati pas lagi berdoa, aku nggak denger Robert Amin tuh.